Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi tidur yang diperbolehkan. Jadi dalam Islam itu tidur saja diatur. Orang yang tidak paham itu menyangka Islam kok banyak aturannya gitu. Islam kok banyak aturannya. Orang yang nggak paham. Tapi orang yang paham itu malah senang. Justru semakin jelas aturannya, semakin rinci aturannya, semakin kita itu nggak usah terlalu mikir untuk menjalani karena sudah ada arahannya. Saya sering membuat satu analogi sederhana, di mana kalau kita mau trekking atau pendakian misalnya di sebuah bukit atau gunung misalnya, di mana kita akan melalui belantara hutan, semak, persawahan dan macam-macam, termasuk sungai. Itu ada dua kepanitiaan misalnya gitu ya, ada dua tim gitu ya. Tim yang pertama itu guide-nya itu detil memberitahu. Pokoknya nanti kalau naik ada persimpangan kanan kiri, pilih yang kanan ya, jangan kiri. Nanti ada pohon bambu, hati-hati banyak monyet, barang-barang harus dijaga. Terus kalau melintasi kali tampak dangkal, tiba-tiba banyak ranting jatuh, segera naik karena itu ada arus besar dari atas. Terus nanti ada pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan. Detil dia menerangkan. Terus ada tim yang kedua itu guide-nya itu ngomong gini, udah Pak, nggak ada aturan, naik aja deh, naik bebas.
Itu kalau Anda suruh pilih yang mana? Pilih yang aturan yang jelas enggak? Enggak. Sehingga terus kemudian kita mau makan ya pede makan karena kita tahu ini bisa dimakan, ini nggak bisa dimakan. Kalau ada masalah di perjalanan kita bisa mengambil sikap. Kenapa? Arahannya jelas. Nah, Islam itu agama yang rinci arahan-arahannya itu, detil arahan-arahan dalam kehidupannya itu, sehingga terus kemudian kita mengambil sikap itu tidak usah menduga-duga. Kenapa? Karena arahannya ada. Beda dengan orang yang tadi yang bebas itu, begitu masuk dia nggak bisa mengambil sikap. Ada dua jalur kanan apa kiri, dia nggak tahu yang ini kanan apa kiri, bingung dia. Ketika masuk di wilayah banyak monyetnya, dia sembrono, tahu-tahu barangnya hilang diambil sama monyet misalnya. Terus kemudian ketika melintasi kali banyak ranting jatuh karena dikira airnya dangkal, ternyata tahu-tahu air besar datang, kan dia nggak tahu. Mau makan juga ngeraba-ngeraba, ini bisa dimakan apa enggak. Tahu-tahu begitu dimakan kelenger dia. Nah, makanya aturan-aturan rinci dalam Islam itu sebenarnya itu memudahkan kita sebenarnya. Atau gini deh, kita dalam perjalanan pernah ngalami rambu-rambu mati nggak? Enak mana? Rambu-rambu mati apa rambu-rambu nyala? Iya, kalau rambu-rambu mati itu wabuh, semerawut itu. Ya Allah. Artinya aturan-aturan itu kalau sedang berlaku dengan baik itu tentu menjadi lebih nyaman daripada kalau kemudian nggak berlaku itu. Maksudnya ya konslet listriknya sehingga kemudian nggak nyala lagi lampu rambu-rambunya itu dan seterusnya. Dan petunjuk-petunjuk arah apa itu sangat penting di dalam perjalanan. Itu seperti itu. Jadi itulah kenapa dalam Islam saya ulang tadi bahkan masalah tidur pun diatur. Walaupun aturan-aturan dalam Islam itu tidak semuanya hukumnya wajib gitu. Dan tidak semua hukumnya haram. Karena ada yang sifatnya sunnah, sifatnya makruh, sifatnya mubah, yang tidak punya konsekuensi dosa gitu maksudnya ya. Kalau haram dan wajib kan punya konsekuensi pahala dan dosa. Kalau makruh, sunnah, mubah itu kan tidak punya konsekuensi dosa, tapi punya nilai pahala. Jadi tetap aturannya lebih nyaman sebenarnya daripada kalau kemudian kita tidak diatur dengan detil atau rinci. Umat Islam saja ya saya kira yang ketemu dan berpisah, pengambilan sikapnya jelas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo, assalamualaikum, jelas. Yang sebelah atau sebagian orang mungkin dengan aneka penggunaan kata yang enggak jelas aturannya lah pokoknya. Allah, kalau diberi sikap kita harus bagaimana itu Islam mengajarkan juga. Alhamdulillah, terima kasih ya, masya Allah, barakallahu jazakallah, enak. Ada semua itu dalam Islam itu. Kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan itu diajarkan semua dalam Islam. Walaupun saya ulang sekali lagi, tidak semuanya wajib, tidak semuanya haram. Karena yang ada juga ada yang sunnah, yang makruh dan yang mubah tadi itu. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Jadi saya ulang, rincian aturan dalam Islam itu justru untuk memudahkan kita sebenarnya, tidak untuk mempersulit kita. Kayak bab tidur ini enggak wajib hukumnya. Kalaupun ada larangan biasanya kadarnya makruh. Ini pilihan saja, cuman arahan-arahan Nabi ini mesti ada hikmahnya. Dan memang terbukti cara tidurnya Nabi itu cara tidur yang sehat memang. Bahwa sebagian kita ada masalah pada fisik sehingga tidak bisa seperti Nabi tidurnya, ya enggak apa-apa, tidak wajib kok hukumnya. Kayak miring kanan misalnya. Miring kanan kan ada sebagian orang itu kalau miring kanan itu entong-entongnya sakit. Karena lagi ada masalah. Ya enggak usah miring, enggak apa. Yang penting jangan tidur yang dilarang, yaitu tengkurap itu aja. Tapi ada masalah di mana tengkurap dibutuhkan karena ada sakit tertentu. Ya silakan aja, enggak apa-apa. Wong namanya juga ada hajat. Kalau ada hajatnya mendesak, yang terlarang pun menjadi boleh, apalagi larangannya sekedar makruh misalnya. Itulah dinamika hukum dalam Islam. Jadi Islam itu enggak kaku. Elastisitasnya itu ada, tapi elastis yang jelas ya. Bukan elastis yang sakar PDW, bukan.
elastisitas yang berkaidah lah, berdasar, bukan tanpa dasar. Allahu Akbar. Ya berapa banyak orang-orang yang tanya ke saya misalnya berkaitan dengan aturan-aturan dalam sholat ketika dalam kondisi-kondisi tertentu di mana orang sulit untuk sholat. Ya kaidahnya sederhana, idza dhaqat ittasa'at wa idza tasa'at dhaqat. Ketika dalam kondisi sempit aturan sholat menjadi mudah, dan ketika dalam kondisi yang lapang aturan sholat jadi ketat. Itu seperti itu. Nah tentu bagi sebagian orang yang nyatanya bermasalah secara kesehatan misalnya, ya aturan sholat jadi longgar. Kenapa? Karena memang prinsipnya begitu dalam kaidahnya. Bukan ngarang, itu memang kaidahnya begitu. Kaidahnya begitu. Bukan mengada-ada, memang kaidahnya begitu. Itu seperti itu. Allah. Biasanya orang yang menganggap syariat Islam itu sulit, dia baru belajar azimah. Azimah itu aturan-aturan dasarnya. Tapi belum belajar rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Di dalam Islam itu ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum asal. Nah, sementara kalau rukhsah itu keringanan-keringanannya itu. Dalam Islam itu keringanan-keringanan itu banyak dalam Islam itu. Cuman kadang orang itu belum sampai di bab keringanan, baru pada bab hukum asal, sehingga kadang seolah-olah mengamalkan agama itu sepaneng. Padahal keringanan-keringanan dalam agama itu banyak. Dan yang memberikan keringanan itu yang punya syariat. Siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam fikih itu ada istilah likulli qa'idatin mustasnayat. Setiap ketentuan itu pasti ada pengecualian-pengecualiannya. Pasti itu. Pasti. Jadi prinsipnya setiap ketentuan pasti ada pengecualiannya. Itu rumus itu. Allahu Akbar. An Abdillah, diceritakan dari Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu sungguhnya beliau ra'a melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Jadi beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu dari kedua kakinya pada kaki yang lain. Hadis yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi pernah tidur telentang juga pernah. Sementara kaki beliau berada di atas kaki yang lain. Bisa dibayangkan ya? Jadi tidur telentang terus kakinya yang satu berada di atas kaki yang lain. Pernah. Berarti tidur telentang boleh? Boleh, tidak ada masalah karena Nabi pernah melakukannya. Wa an Jabir bin Samurah, dinyatakan dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, kana nabiyyu, ada siapa an-nabiyyu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, apabila beliau salat fajar, tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Jadi apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat subuh, maka beliau duduk bersila dengan baiknya sampai matahari terbit. Hadis sahih ini rawahu, hadisun sahihun, hadis sahih rawahu, telah mengatakan siapa? Abu Dawud wa ghairu, dan yang lainnya. Bi asanid sahihatin, dengan beberapa sanad yang sahih. Nabi ada kalanya beliau kalau habis salat subuh bersila, tarobba itu bersila, tidak bergeser sampai matahari terbit. Tapi ini bukan satu-satunya kondisi ya. Saya ulang, ini bukan satu-satunya kondisi. Saya sering ceritakan di sini karena sering orang nanya juga sih, Ustadz, keutamaan sholat isyraq itu apakah kita tidak bergeser dari tempat sholat kita sampai matahari terbit, atau boleh kita bergeser, yang penting masih di dalam masjid? Saya tidak pungkiri ya, ada sebagian kawan Ustadz itu yang mungkin menggunakan dalil ini ya. Dari sejak habis sholat subuh tidak geser dari tempat sholatnya itu sampai matahari terbit, zikir terus sama Allah. Ya silahkan saja.
memang mungkin itu yang ideal ya. Tapi jangan salah, saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, sehingga saya hadisnya Sahih Muslim. Nabi itu nggak selalu begini kondisinya. Beliau itu malah sering yang tadi hadisnya itu kata dalam riwayat itu di masjid Nabi itu seusai sholat subuh itu ada 2 halaqah. Jadi seusai sholat subuh di masjid Nabi itu ada 2 halaqah. Halaqah itu lingkaran. Yang satu halaqah zikir, yang satu halaqah ilmu. Yang satu zikir, yang satu majelis ilmu. Ada 2 halaqah di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi puji dua-duanya dipuji oleh Nabi, dua-duanya dipuji oleh Nabi. Tapi Nabi memilih di majelis ilmu. Kata Nabi, karena saya seorang guru, saya pilih duduk di majelis ilmu, kata Nabi. Tapi dua-duanya berarti kalau bikin halaqah bergeser enggak berarti? Bergeser kan? Bikin halaqah. Berarti tidak apa-apa. Dapat keutamaan salat isyraq, dapat insyaallah. Tetap dapat. Nabi melakukan kok. Satu. Yang kedua, dalam hadis Bukhari seingat saya, sependek yang saya baca ya. Di antara kebiasaan Nabi kalau habis sholat subuh itu berbalik kepada para sahabat, ngasih pengumuman, di antaranya adalah apa? Siapa yang tadi malam di antara kalian mimpi, kata Nabi. Itu di antara kebiasaan beliau. Siapa yang tadi malam di antara kalian mimpi. Nabi itu kalau habis sholat itu kadang miring kanan, miring kiri, tidak menghadap ke jamaah, miring kanan, miring kiri. Menghadap itu kalau Nabi mau ngasih pengumuman. Nah, ini masih mau ngasih pengumuman. Nabi menghadap ke arah jamaah. Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi, kata Nabi. Kalau mimpinya baik, ceritakan, kata Nabi. Nanti saya takwil, kata Nabi. Kalau mimpinya buruk, jangan cerita. Tapi kalau kata pensyarah hadis, maksudnya jangan cerita ke orang yang gak suka sama kita. Tapi kalau kita cerita sama ulama yang kita tahu atau sosok yang kita tahu insya Allah punya kemampuan menakwil, tidak apa-apa diceritakan. Atau kepada orang yang memang gak benci sama kita, tidak apa-apa diceritakan. Jangan diceritakan ke orang yang gak suka sama kita, maksudnya di situ itu. Tapi ada perintah dari Nabi kalau mimpinya buruk, jangan diceritakan. Aukamakol wudu, sholat 2 rakaat berlindung kepada Allah. Itu begitu. Jadi kalau mimpinya buruk, wudu, sholat 2 rakaat berlindung kepada Allah. Kenapa begitu? Karena mimpi itu dalam hadis yang sahih disebutkan aukamakal 1 dari 46 cabang kenabian. 1 dari 46 cabang kenabian itu mimpi. Maka dalam Islam mimpi itu tidak boleh diremehkan. Kenapa? Salatnya. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah atau mawon. Kalau waktu bangun tidur nggak sempat sholat, misalnya bangunnya mepet subuh, akhirnya kan qobliyah subuh ya. Di qobliyah subuh itu doanya tidak apa-apa. Di qobliyah subuh misalnya. Di qobliyah subuh itu sholat, doanya di situ. Mohon pada Allah agar yang buruk-buruk jangan terjadi. Nah itu karenanya kemudian ada banyak orang itu dengan izin Allah mendapatkan solusi itu melalui mimpi. Sebagaimana ada orang mendapatkan masalah itu juga melalui mimpi. Itu semuanya ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam di antaranya. Fir'aun itu punya masalah dari mimpi itu. Fir'aun itu dijaga ketat oleh pasukan. Al-Quran menyebut Fir'aun itu Dzil Autad, punya pemilik pasukan yang kuat, dijaga dengan berlapis. Tapi Allah masukkan informasi melalui mimpi ya, kalau melalui mimpi siapa yang bisa menghalangi mimpi? Seorang anak kecil yang menggulingkan kerajaannya Fir'aun dalam mimpi itu ternyata adalah anak kecil dari Bani Israel, dan ternyata itu Nabi Musa. Dan ternyata Fir'aun dapat masalah yang melalui mimpi itu. Nah, sebagaimana nanti beberapa orang mendapatkan solusi melalui mimpi.
Seperti dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf itu, yang tukang peras anggurnya itu dapat solusi melalui mimpi itu. Nah, yang satu juga dapat masalah juga gara-gara mimpi itu. Yang dihukum Allah, yang tukang rotinya itu, tukang rotinya raja. Dan saya ketemu beberapa orang dengan izin Allah itu mendapatkan solusi dengan izin Allah melalui mimpi. Saya ketemu beberapa orang dengan izin Allah dapat solusi itu dengan izin Allah melalui mimpi, dengan izin Allah. Saya punya jamaah di Jatinegara Baru. Beliau itu ada rasa sakit, ada sakit lah di dalam dirinya itu. Suatu saat beliau itu mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau nanya ke saya, ciri-ciri Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Itu takutnya beliau salah. Gitu. Dalam mimpi itu Nabi bersama dua orang. Kata Nabi dalam mimpi itu ke orang ini orang baik, ini sakit ya, kita operasi. Dioperasi dadanya itu dibelah dalam mimpi. Dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi itu asli aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi tetap kalau beliau berpesan apa, ditimbang pakai syariat tetap. Dioperasi, dibersihkan itu dalam dadanya itu penyakitnya, ditutup lagi. Terbangun beliau itu ada terasa perih, di dada itu ada terasa perih. Kayak habis dibelah, terasa perih. Tapi sejak itu sampai dengan cerita ke saya itu dengan izin Allah, yang dirasakan sakit itu hilang. Dengan izin Allah nggak punya rasa sakit lagi dengan izin Allah. Nah, itu namanya mendapatkan solusi dengan izin Allah melalui mimpi. Saya punya kawan satu pesantren dengan saya. Orangnya baik orangnya. Ahli wudu. Pokoknya kalau batal wudu. Dermawan orangnya itu. Teman saya satu pondok, orangnya baik, dermawan orangnya itu. Ahli wudu orangnya. Itu beberapa hafalan surah dalam Al-Quran dan hafal beberapa kitab itu melalui mimpi. Saya tanya, "Sampean kok bisa begitu, gimana ceritanya?" Saya mimpi ketemu sama ayah saya, diajari ngaji dalam mimpi. Jadi ngaji sama bapaknya itu kiai, dalam mimpi. Dan terbukti hafal memang dengan izin Allah. Allahu Akbar. Jadi ada orang itu ya dapat solusi dengan izin Allah melalui mimpi, dapat masalah kadang juga melalui mimpi. Maka dalam Islam mimpi itu tidak boleh diremehkan, karena itu 1 dari 46 kenabian. Nah, kalau mau tidur berdoa yang baik-baik, itu seperti itu. Karena Nabi berpesan mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Sampai di antara kebiasaan Nabi itu, siapa yang tadi malam mimpi cerita-cerita, itu di antara kebiasaan Nabi seusai subuh. Jadi ini keadaan tadi ini bukan satu-satunya keadaan, bukan. Jadi Nabi kadang mencontohkan tadi ngobrol dengan para sahabat tentang mimpi tadi. Kadang ada halaqah ilmu, kadang beliau juga bersikap seperti ini kadang. Semua tergantung dari kondisi, dan Nabi sendiri melakukan semua itu bermacam-macam supaya sahabat tahu bahwa selesai subuh itu bisa banyak aktivitas yang tidak wajib terkait dengan apapun yang dikerjakan di setelah sholat subuh itu. Karena kalau Nabi satu macam tok, ngerinya nanti dianggap wajib, padahal tidak wajib. Jadi Nabi itu sengaja kadang berbuat macam-macam amalan, maksudnya itu supaya orang tahu, oh ternyata seusai sholat subuh itu tidak satu macam amalan Nabi, pertanda bahwa itu tidak wajib. Jadi kita boleh macam-macam. Ngoten nggih, bisa dipahami insyaallah nggih. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau Anda mau mengamalkan ini bagus, dan memang ini kalau diamalkan betul ya memang enggak ada khilaf, memang pasti insyaallah dapat pahala, insyaallah mendapatkan keutamaan isyraq haji dan umroh sempurna. Wa 'an Ibnu Umar, dan cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, raaitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fina'il Ka'bati,
muhtabiyan biyadihi hakadha wa wasafa biyadihi al-ihtiba'a wa huwa al-qurfusa. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di halaman Ka'bah, sedang duduk mendekapkan lutut dengan kedua tangannya begini. Ia menggambarkan cara duduk itu dengan kedua tangannya. Kebayang nggak? Kebayang? Nggak kebayang ya? Kebayang apa? Cara duduknya ini kebayang nggak? Yang saya pernah ngaji itu bentuknya gini. Kalau yang saya pernah ngaji itu bentuknya sebentar nih. Yang pernah saya ngaji itu bentuknya gini. Kan ada kalanya kita itu duduk. Bisa dipahami? Jadi duduknya oke. Tapi kalau saat ada khatib berkhutbah, duduk cara begitu itu makruh, ada larangan. Kalau pas khatib berkhutbah. Itu menunjukkan bahwa duduk yang boleh itu diantaranya begitu, duduk yang boleh itu. Yang boleh. Tapi kalau pas khutbah, ada khatib berkhutbah, tidak boleh gitu cara duduknya. Ya, seingat saya Nabi pernah menegur. Enggak haram sih, cuman makruh. Ya. Kalau bersandar begitu boleh, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau satu pakai tangan kiri, tapi konteksnya ternyata sholat itu. Gini. Jadi maaf, ada larangan duduk bersandar pada tangan satu. Jadi kalau tangan dua gini malah enggak apa-apa. Tangan ini malah enggak apa-apa. Kalau pas khatib berkhutbah yang dilarang itu duduk yang model begini. Kalau begini malah nggak apa-apa. Kalau satu ini, nah ini ada yang melarang secara umum karena Nabi pernah bersabda, pas di dalam masjid ada orang sholat itu, jangan begitu cara duduknya. Itu cara duduknya orang dilaknat. Nah, tapi saya baca lebih detail lagi pembahasannya, ternyata sependek yang saya pahami itu konteksnya sholat. Jadi ada orang ketika sholat, kalau tahiyat kan gini harusnya kan. Dia gini tahiyatnya itu. Nah itu yang Nabi marahi yang begini. Jadi dalam sholat, bukan di luar sholat. Nah, jadi tapi untuk kehati-hatian memang sebisa mungkin hindari duduk bersandar pada kaki tangan kiri satu gini. Sebisa mungkin ya di dalam masjid ya. Kalau di luar masjid tidak apa-apa. Karena untuk kehati-hatian. Walaupun setelah saya cermati, saya belajar lagi itu. Penjelasan para ulama itu konteksnya orang sholat itu, bukan saat di masjid, bukan, tapi orang sedang sholat, bukan dalam konteks masjid secara umum, bukan ya, tapi ada orang sholat di masjid, terus dia pas tahiyat itu duduknya gini, harusnya kan gini duduk itu, dia gini duduknya, nah itu dimarahi oleh Nabi itu duduknya orang yang dimurkai oleh Allah, karena mungkin ya bermalas-malasan itu. Kecuali memang ada masalah kali ya. Itu beda bab nanti itu. Itu sependek yang saya pahami ya. Wallahu alam bishawab. Jadi tidak apa-apa Pak gini, yang penting enggak ganggu yang belakangnya aja. Nah, tapi kalau lutut dipeluk itu tadi kalau saat khatib berkhutbah ada larangannya walaupun tidak sampai haram, tapi makruh yang saya tahu. Wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qailata binti Mahramah. Diceritakan dari Qailata binti Mahramah. Radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Ra'aitu, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaidun, beliau sedang duduk. Qaidun al-qurfusa, dalam keadaan duduk al-qurfusa. Falamma ra'aitu, maka ketika aku melihat Rasulullah SAW al-mukhtashi'a ur'itu minal faraqi. Jadi saya melihat Rasulullah Muhammad SAW duduk dengan merapatkan paha ke perut
dengan merapatkan paha ke perut dan mendekapkan tangan ke betisnya. Ketika saya melihat Rasulullah Muhammad SAW duduk dengan khusyuk, saya merasa cemas untuk meninggalkan beliau. Hadisnya riwayat Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi kalau tadi kan agak direnggangkan lututnya, betisnya. Nah, kalau ini bahkan sampai dirapatkan ke perutnya, pahanya itu. Jadi kalau tadi dikatakan, kalau tadi kan memeluk betisnya begini, kalau yang memeluk kakinya itu tadi seperti yang saya contohkan tadi itu, kalau ini malah sampai rapet saya udah nggak bisa kali mencontohkan kalau itu soal perut. Kalau yang bisa monggo silakan Pak Diro, monggo. Jadi coba Pak, jangan gimana? Coba sampai rapet ke perut, nah, kira-kira gitu. Iya enggak, kalau saya enggak jauh. Sebentar nih, kalau saya membayangkan saja ini, saya dulu pernah dicontohkan oleh guru saya terkait sifat duduknya Nabi itu. Kalau saya enggak salah itu, diantaranya ada posisi di mana Nabi itu, ya rapat gini. Kalau saya sudah rapet perut, jadi sampai rapat. Kalau Nabi karena langsing jadi bisa. Kalau saya, jadi sudah rapat. Kalau tadi kan begini. Nah, kalau itu sampai rapat. Allah pernah begitu. Kalau murabba duduk bersila itu masuk dalam kategori duduk ibadah sebenarnya. Iftirash, tawarruk, tarabbu itu bersila. Kita ada yang mengatakan jenis duduk ibadah ya. Jenis duduk ibadah. Makanya kalau kita tawarruk, iftiras yang ikuti cara tawarruk iftirasnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk tarabbu bersila itu ada yang mengatakan itu duduk ibadah. Termasuk ik'a itu bersimpuh. Nah, itu juga dianggap sebagai duduk ibadah. Yang tadi itu muamalah tadi. Nah, artinya kita bebas mau duduk dengan model bagaimana, yang penting tidak pada hal yang dilarang tadi. Dilarang tadi pas sholat orang bersandar pada satu tangan kiri itu. Kalau dua malah nggak apa-apa Pak, kalau dua. Kalau satu ada hadis yang melarang. Sebagian kawan-kawan Ustadz memahaminya itu di masjid pokoknya. Habis sholat jangan duduk bersandar pada satu tangan kiri. Tapi setelah saya pelajari penjelasan para ulama, konteks riwayat itu ternyata di dalam sholat itu. Jadi orang pas tahiyat itu duduknya dengan cara begitu. Itu yang saya bilang tadi, ya nggak sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian wa'ani Syarid, dan dari Asy-Syarid ibn Suwaid. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, marrabi, lewat bersamaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berjalan bersamaku siapa Rasulullah Muhammad sallallahu, wa ana jalisun hakadha, dan aku duduk dalam keadaan duduk seperti ini. Waqad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri, dan aku meletakkan tanganku yang kiri di belakang punggungku, ini yang ini ya. Wattaka'tu ala ilyati yadi faqala ataqudu qi'datal maghdubi alaihim. Jadi kata beliau, ketika beliau duduk bersandar atau meletakkan tangan kiri ke belakang dan saya bersandar pada telapak tangan, kemudian beliau bersabda, mengapa kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai atau dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Ini yang saya terangkan tadi ya. Jadi gini, kalau lihat dari teks yang ini memang, dan ini konteksnya sependek yang saya tahu di dalam masjid, kaitannya dengan sholat. Kalau kita himpun beberapa riwayat tentang ini ya, karena saya alhamdulillah masya Allah sudah saya pelajari. Nah, memang secara umum kalau bisa, ini secara umum kalau bisa, khusus di dalam masjid terutama dalam konteks kalau kita habis sholat itu jangan duduk dengan cara seperti itu.
yang tadi bersandar dengan tangan kiri di belakang apa namanya, di belakang punggung tadi itu. Yang saya contohkan tadi itu ya. Jadi jangan usahakan jangan sampai duduk begini itu, jangan sampai kalau bisa. Hindarilah gitu sebisa mungkin. Walaupun setelah dihimpun oleh beberapa ulama sependek yang saya pelajari, yang saya pernah ngaji itu hadis-hadis yang berkaitan dengan itu ternyata konteksnya sholat itu konteksnya. Jadi konteksnya itu sholat, konteksnya itu. Jadi kalau dalam sholat itu jangan begitu. Itu seperti itu. Nah, kalau di luar masjid ada yang mengatakan tidak ada masalah. Cuman kalau sikap saya secara pribadi ya, karena ada larangan dari Nabi dengan beberapa redaksi, nah, saya menyimpulkan itu babnya masalah di dalam sholat. Namun di luar sholat pun kalau bisa tetap dihindari. Nah, sama dengan gini. Begini boleh nggak? Kita duduk atau bisa boleh gini. Ada larangan nggak dalam hadis tentang ini? Ada. Kapan? Ketika menanti sholat. Ketika menanti sholat. Kalau nunggu angkot gini boleh nggak? Boleh. Nah, cuman karena ini ada larangan dari Nabi, saya pribadi mengambil sikap untuk nggak gampang beginilah. Jadi larangan ini berkaitan dengan menanti sholat. Karena ini orang selama menanti sholat itu kan dianggap di dalam sholat. Sementara ini kan milik agama sebelah kan begini. Begini loh kan milik agama sebelah begini. Nah makanya terus kemudian Nabi melarang. Nah kalau nunggu angkot boleh nggak gini? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Cuman karena ada larangan dari Nabi, saya itu lebih suka nggak begini gitu. Kadang lupa, kalau ingat saya gini lagi. Kalau di luar sholat maksudnya. Kalau menanti sholat, memang jangan betul jangan. Ada larangan. Jadi kalau kita mau sholat, menunggu sholat, jangan menyilangkan tangan begini. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih? Ya itu seperti itu. Nah sama dengan tadi duduk dengan tangan kiri di belakang. Itu konteksnya di dalam sholat yang saya pahami. Yang saya ngaji itu begitu. Seluas-luasnya di dalam masjid seusai sholat terutama. Seluas-luasnya pemahaman. Kalau di luar itu rapat RT tidak ada masalah, ngobrol sama keluarga tidak ada masalah. Cuma karena ada larangan, kalau saya berusaha tetap menghindari, berusaha semampu saya. Kadang ya lupa juga. Ya kalau ingat nggak gitu lagi. Kalau ingat nggak gitu lagi. Walaupun saya tahu batasan larangannya gitu. Nah sama dengan gini nih. Nah ini larangannya dibatasi ketika menanti sholat. Ketika menanti sholat. Kalau tidak menanti sholat, tidak apa-apa begini. Nah, cuman karena ada larangan, saya berusaha menghindari begini ini. Secara umum saya hindari. Kadang lupa begini, ya tidak apa-apa. Kalau ingat saya ingat lagi. Tidak apa-apa sih di luar sholat. Itu. Nggih. Disebut apa itu Pak? Oh di yang sarahnya ya. Apa sarahnya katanya? Bisa dibacakan? Kalau kurfusok di sini diterjemahkan dengan di sini terangan juga ini. Bukan, di sini yang kurfusok itu justru yang tadi yang memeluk itu ya. Kalau yang bersandar pada tangan kiri di belakang punggung itu di sini enggak sebutkan nama duduknya. Tapi dirinci bentuknya itu. Kalau Bapak baca hadis yang nomor 4 itu kurfusok itu diterangkan mendekap tangan ke betisnya.
mendekapkan tangan ke betisnya, tapi pahanya nempel ke perut. Yang tadi saya nggak bisa praktek itu karena faktor perut saya. Itu. Jadi kalau yang langsing-langsing bisa itu. Kalau yang langsung-langsung agak susah. Terus kemudian tadi disebutkan juga berkaitan dengan kurfusok. Kurfusok yang hadis yang ketiga itu, kalau yang itu yang modelnya tidak sampai paha menempel ke perut. Gitu. Jadi yang pernah saya dipraktikkan oleh guru saya itu ada yang modelnya memang agak renggang, ada yang memang agak bukan agak, memang nempel itu ke perut itu pahanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Ya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya tentang tidur Pak. Yeah. Apakah Pak Ustaz juga pernah mengalami atau misalnya jadi semacam orang bilang katanya tindian Pak. Tindian. Mana kita saat tidur itu seperti ada diri kita itu takut dan kita itu nggak bisa gerak sama sekali sampai kita istilahnya mau teriak itu nggak bisa, mulut itu nggak bisa membuka. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau kita lagi seperti orang tiket mau berlepas itu, kamu bangunin, jangan diam aja teman. Karena kalau bangunnya langsung kita bisa sadar. Jadi apakah itu istilahnya atau setan ganggu atau angkat darah sekat atau gimana? Yang kedua Pak, kalau mimpi Pak, mimpi itu jam-jam tertentu atau mimpi yang berarti atau bermakna, itu jam tertentu atau tidak ada batasan? Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, mimpi itu mengenai ketindian tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti kalau penjelasan medisnya ya. Nanti dokter aja yang bicara itu. Ada yang mengatakan ada pembuluh darah yang nggak lancar atau apa, saya nggak paham gitu. Tapi secara agama itu sependek yang saya ketahui, yaitu bagian dari gangguan jin atau setan dari bangsa jin. Sependek yang saya ketahui. Karena kalau Bapak turuti tindian itu biasanya kita jadi blakrak kemana-mana yang nggak bagus. Kayak ramai banyak orang tapi begitu bangun ternyata kita nggak kan ya, di antara kayak ramai berisik kadang atau kayak suara apa. Saya pernah dalam kondisi seperti itu, saya penasaran. Coba saya biarkan, mau dibawa kemana saya. Jadi ketika saya ngalami tindian itu, saya pasrah. Saya pengen tahu sampai mau dibawa kemana saya itu. Lama-lama kok ada yang saya rasakan di saat itu. Kok ada kecenderungan ingin menguasai saya gitu, ingin menguasai saya. Begitu saya sadar dengan izin Allah, saya sadar mau dikuasai, di situ saya melawan itu. Betul kata jenengan, tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanya zikir dalam hati. Yang dia nggak bisa cegah itu adalah zikir hati kita itu. Kalau mulut bisa dia cegah, tapi kalau ini nggak bisa dia cegah itu. Saya andalkan Allah aja dalam hati, Allah. Saya pasrah sama Allah. Jadi saya nggak tahu, pernah nonton jenengan coba ikuti arusnya tindian itu. Nanti diajak kemana jenengan itu? Memang kita bisa Pak, bisa. Nggih. Terus yang lain-lain saya nggak bisa. Nggih, pasrah aja. Ya, makanya kalau sependek yang saya pahami itu bagian dari gangguan itu. Makanya kalau bisa tidur itu doa jangan lepas.